Iran sedang menjadi pusat pembicaraan di sosial media akhir-akhir ini. Tapi ini bukan konten yang ikut-ikutan membahas konflik tersebut. Kami ingin melihat suatu fenomena yang jarang dibicarakan oleh orang-orang. Bayangkan sebuah negara di mana anak-anak mudanya secara konsisten memenangkan Olimpiade Sains Internasional. Para insinyurnya diakui di Silicon Valley dan sejarahnya adalah salah satu pilar peradaban manusia yang paling agung. Bayangkan negara itu duduk di atas lautan minyak dan gas yang nilainya bisa menyejahterakan seluruh penduduknya selama berabad-abad. Namun, di balik kecemerlangan otak dan limpahan harta karun bumi itu, rakyatnya justru hidup dalam kecemasan, inflasi yang mencekik, dan isolasi global. Ini adalah paradoks besar bernama Iran, sebuah negeri yang memiliki segala syarat untuk menjadi negara adidaya modern, namun terjebak dalam jeruji ideologi yang menguras energinya demi agenda yang tidak diinginkan rakyatnya sendiri. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam narasi yang kompleks ini, perlu ada sebuah batasan yang jelas. Diskusi kali ini menyentuh ranah politik, agama, dan kebijakan luar negeri yang sangat sensitif. Tujuan kami bukan untuk mendiskreditkan keyakinan individu, melainkan menganalisis bagaimana sebuah sistem pemerintahan teokrasi radikal berdampak pada kualitas hidup manusia, ekonomi, dan masa depan sebuah bangsa yang sangat berbakat. Kami memotret realitas sosiologis yang terjadi di lapangan, berdasarkan data dan fenomena eksodus besar-besaran yang sedang terjadi. Dunia seringkali salah melihat Iran hanya dari berita-berita konflik di televisi. Padahal, jika kita melihat lebih dalam pada data kecerdasan, Iran secara konsisten menempati posisi yang sangat tinggi dalam peringkat IQ global. Secara historis, bangsa Persia adalah bangsa intelektual. Mereka adalah penemu algoritma, pionir kedokteran modern, dan pujangga yang karya-karyanya melampaui zaman. Kecerdasan ini bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan realitas yang masih ada hingga hari ini. Mahasiswa-mahasiswa Iran dikenal sebagai salah satu yang terbaik di universitas-universitas elit dunia, seperti Stanford, MIT, hingga Harvard. Mereka memiliki etos kerja intelektual yang sangat kuat. Sayangnya, kecerdasan kolektif yang luar biasa ini seolah tidak menemukan tempat di tanah airnya sendiri. Bakat-bakat brilian ini justru dipaksa tunduk pada aturan-aturan kaku yang tidak relevan dengan kemajuan zaman, menciptakan sebuah jurang pemisah yang lebar antara potensi intelektual rakyat dan kebijakan dogmatis pemerintahannya. Kekayaan alam Iran sebenarnya bisa membuat mereka hidup semewah negara-negara teluk lainnya, bahkan mungkin lebih hebat, karena mereka memiliki basis sumber daya manusia yang jauh lebih unggul dan beragam. Iran memegang cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbukti terbesar keempat. Secara teori, Iran seharusnya tidak memiliki masalah ekonomi. Namun, kenyataannya justru bertolak belakang. Kekayaan alam yang melimpah ini seolah-olah menjadi kutukan karena dikelola oleh rezim yang lebih memprioritaskan ekspor revolusi daripada pembangunan infrastruktur domestik. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah modern, rumah sakit kelas dunia, atau industri teknologi tinggi, justru dialokasikan secara masif untuk mendanai milisi di luar negeri dan memperkuat pengaruh regional melalui perang proksi. Rakyat Iran dipaksa untuk hidup prihatin demi ambisi geopolitik pemimpin mereka yang ingin memproyeksikan kekuatan di Lebanon, Suriah, Yaman, hingga Irak. Ketimpangan ini menciptakan rasa sakit hati yang mendalam di kalangan masyarakat sipil. Warga Iran melihat kekayaan negara mereka terbang keluar perbatasan dalam bentuk persenjataan dan dukungan finansial untuk kelompok-kelompok radikal. Sementara di pasar-pasar lokal, harga daging dan kebutuhan pokok meroket hingga tak terjangkau. Bagi pemuda Iran yang cerdas dan terdidik, ini bukan sekadar kegagalan ekonomi, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan mereka. Mereka melihat negara-negara tetangga yang dulunya jauh di belakang Iran, kini melesat maju menjadi pusat keuangan dan pariwisata dunia. Sementara Iran tetap terisolasi di bawah beban sanksi internasional yang dipicu oleh kebijakan keras kepala rezimnya. Rezim ini bukan hanya membelenggu ekonomi, tetapi juga mematikan harapan. Ketika sebuah negara dipimpin oleh sekelompok orang yang lebih peduli pada ideologi abad pertengahan daripada inovasi abad ke-21, maka terjadi benturan peradaban di dalam negeri itu sendiri. Banyak yang bertanya, mengapa rakyat yang begitu cerdas bisa bertahan dalam kondisi seperti ini?
Jawabannya adalah tekanan sistemik yang sangat represif. Namun, diamnya rakyat bukan berarti mereka setuju. Di bawah permukaan, kebencian terhadap rezim Islam radikal ini sudah mencapai titik didih. Kebencian ini bukan muncul tanpa alasan. Selama puluhan tahun, setiap aspek kehidupan warga diatur oleh aturan moralitas yang sangat ketat dan seringkali tidak masuk akal. Dari cara berpakaian hingga apa yang boleh didengar di telinga, semuanya berada di bawah pengawasan aparat. Bagi bangsa yang memiliki sejarah intelektualitas yang tinggi, dipaksa untuk hidup dalam keterbelakangan sosial adalah sebuah penghinaan. Hal ini kemudian memicu fenomena unik yang jarang dibahas secara terbuka di media arus utama internasional. Sebuah pergeseran spiritualitas yang masif dan radikal di tengah masyarakat Iran. Fenomena ini sangat menarik karena Iran adalah satu dari sedikit negara di dunia di mana paksaan beragama justru menghasilkan masyarakat yang semakin sekuler di balik pintu tertutup. Selama dekade terakhir, banyak laporan penelitian dan survei independen yang menunjukkan bahwa persentase warga Iran yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim taat terus merosot tajam. Mengapa hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang secara resmi adalah Republik Islam? Jawabannya sederhana. Ketika agama dijadikan instrumen kekuasaan yang opresif dan digunakan untuk membenarkan kemiskinan serta isolasi, rakyat mulai menarik garis pemisah antara keyakinan pribadi dan identitas politik yang dipaksakan. Banyak warga Iran, terutama generasi Z dan milenial yang sangat terhubung dengan dunia luar melalui internet, mulai meninggalkan agama secara massal. Ada yang beralih ke ateisme, agnostisisme, atau bahkan kembali menggali akar budaya Zoroaster kuno mereka sebagai bentuk protes terhadap narasi yang dibawa oleh rezim. Bagi mereka, agama yang dibawa oleh penguasa saat ini bukan lagi jalan menuju kedamaian spiritual, melainkan borgol yang mematikan kreativitas dan kebebasan. Kemarahan ini semakin diperparah ketika rakyat melihat prioritas anggaran negara yang sangat tidak masuk akal. Di saat para orang tua di Teheran atau Mashhad harus bekerja di 3 tempat berbeda hanya untuk membeli susu formula yang harganya terus naik, rezim justru menyombongkan bantuan militer bernilai miliaran dolar untuk kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Hamas, atau pemberontak Houthi. Kebijakan perang proksi ini telah menguras cadangan devisa negara dan mengundang sanksi ekonomi internasional yang melumpuhkan sektor perbankan dan perdagangan Iran. Rakyat Iran merasa mereka sedang dipaksa membayar pajak ideologi untuk perang yang bukan milik mereka. Mereka merasa asing di negeri sendiri, seolah-olah pemerintah mereka adalah penjajah yang menggunakan tanah mereka hanya sebagai markas militer untuk ambisi regional yang haus darah. Rasa ketidakadilan ini menciptakan jarak psikologis yang sangat jauh antara rakyat yang haus akan kemajuan dan penguasa yang terobsesi dengan konflik abadi melawan musuh-musuh Barat. Akibatnya, terjadi sebuah tragedi sunyi yang dampaknya jauh lebih merusak daripada ledakan bom manapun, yaitu fenomena brain drain atau pelarian modal manusia yang masif. Iran sedang kehilangan aset paling berharganya, otak-otak cemerlangnya. Universitas-universitas terbaik di Iran, seperti Universitas Teknologi Syarif, yang sering dijuluki sebagai pabrik insinyur untuk Silicon Valley, kini berfungsi tak ubahnya ruang tunggu bagi para jenius muda sebelum mereka terbang ke luar negeri. Setiap tahun, ribuan ilmuwan, dokter, insinyur, dan seniman terbaik Iran memilih untuk meninggalkan tanah airnya. Ini bukan karena mereka tidak mencintai Iran, melainkan karena Iran tidak lagi memberi mereka ruang untuk bernafas dan berkembang. Bagi seorang ilmuwan dengan IQ tinggi, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat penelitiannya terhambat oleh birokrasi yang lebih mementingkan kesetiaan ideologis daripada kecemerlangan akademis. Mereka pergi ke Amerika, Kanada, Jerman, atau Australia, membawa serta pengetahuan dan inovasi yang seharusnya bisa mengubah Iran menjadi kekuatan ekonomi global. Kepergian para intelektual ini bukan sekedar statistik, melainkan hilangnya masa depan sebuah bangsa. Bayangkan sebuah startup teknologi yang bisa menjadi pesaing Google atau Amazon yang gagal berdiri di Teheran karena pendirinya lebih memilih bekerja di perusahaan besar di luar negeri untuk menghindari sensor internet dan ketidakpastian hukum. Bayangkan penemuan medis yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa yang akhirnya dipatenkan di negara lain.
Rezim radikal ini mungkin merasa aman dengan menyingkirkan orang-orang yang kritis. Namun mereka tidak menyadari bahwa dengan membiarkan para pemikir terbaiknya pergi, mereka sedang mengosongkan isi dari cangkang negara itu sendiri. Apa yang tersisa adalah sebuah struktur kekuasaan yang kuat di permukaan, namun keropos di dalam, karena tidak lagi didukung oleh inovasi dan pemikiran segar dari rakyatnya sendiri. Tragisnya lagi, mereka yang tetap bertahan di dalam negeri harus hidup dalam kehidupan ganda. Di luar rumah, mereka mengenakan topeng kepatuhan untuk menghindari masalah dengan aparat keamanan atau polisi moral. Namun, di dalam rumah, di balik dinding-dinding apartemen yang tertutup rapat, mereka menjalani gaya hidup yang sepenuhnya berbeda, mendengarkan musik terlarang, membaca literatur yang disensor, dan mendiskusikan ide-ide demokrasi yang diharamkan oleh negara. Kehidupan ganda ini sangat melelahkan secara psikologis. Bangsa yang cerdas dipaksa untuk berpura-pura bodoh, dan bangsa yang berbudaya luhur dipaksa untuk tunduk pada kekasaran otoritas. Kontradiksi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa, yang pada akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Rakyat Iran sudah sampai pada tahap di mana rasa lapar akan kebebasan sudah jauh melampaui rasa takut mereka terhadap penjara. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga merambat ke aspek sosial yang paling mendasar. Bayangkan sebuah bangsa di mana persentase perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi adalah salah satu yang tertinggi di kawasan tersebut. Namun, mereka harus berhadapan dengan aturan hukum yang membatasi gerak-gerik mereka di ruang publik secara ekstrim. Ini adalah pemborosan sumber daya manusia yang luar biasa. Perempuan-perempuan cerdas ini yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin industri atau ilmuwan kelas dunia, justru seringkali dihadapkan pada pilihan sulit. Tunduk pada sistem yang patriarkal dan teokratis, atau angkat kaki dari tanah kelahiran mereka. Rezim radikal ini tampaknya lebih takut pada rambut perempuan yang terlihat daripada pada fakta bahwa jutaan rakyatnya jatuh ke jurang kemiskinan. Ketakutan akan kehilangan kontrol moral ini membuat penguasa menutup mata terhadap potensi ekonomi yang hilang akibat diskriminasi gender yang sistematis. Keterlibatan Iran dalam berbagai perang proksi di Timur Tengah juga menjadi duri dalam daging bagi stabilitas nasional. Rezim ini membangun apa yang mereka sebut sebagai poros perlawanan. Namun bagi warga sipil di Teheran atau Isfahan, itu hanyalah sebuah label untuk membenarkan pengurasan kekayaan negara. Setiap drone yang dikirim ke medan perang luar negeri, setiap rudal yang dipasok ke kelompok milisi adalah representasi dari sekolah yang tidak terbangun dan rumah sakit yang kekurangan peralatan medis. Rakyat Iran sangat menyadari bahwa isolasi internasional yang mereka alami, termasuk sanksi perbankan yang membuat nilai mata uang rial jatuh bebas, adalah konsekuensi langsung dari petualangan militer rezim. Mereka merasa seperti disandara oleh pemerintahnya sendiri yang lebih mencintai konflik global daripada kesejahteraan domestik. Rasa nasionalisme yang dulu begitu membara, kini perlahan berganti menjadi sinisme terhadap negara yang seolah-olah sengaja mencari musuh di setiap sudut peta dunia. Hal ini membawa kita pada kenyataan pahit tentang bagaimana teknologi informasi menjadi senjata ganda di Iran. Di satu sisi, rezim menggunakan teknologi untuk memata-matai warganya dan memutus akses internet saat protes pecah. Di sisi lain, pemuda Iran yang jenius dalam bidang teknologi selalu menemukan cara untuk menembus tembok api digital tersebut. Mereka adalah pakar dalam menggunakan VPN dan enkripsi, menciptakan sebuah dunia paralel di mana mereka bisa melihat bagaimana dunia luar berkembang. Kontras antara kemajuan di luar sana dengan stagnasi di dalam negeri membuat kebencian terhadap rezim semakin mengakar. Mereka melihat pemuda di Arab Saudi mulai menikmati konser musik dan reformasi sosial, atau melihat kemegahan Dubai yang dibangun dari minyak yang sama dengan yang mereka miliki, sementara mereka sendiri harus antri demi mendapatkan bantuan pangan bersubsidi. Ironi ini begitu tajam hingga melukai harga diri bangsa yang secara intelektual merasa lebih unggul dari para tetangganya. Pelarian modal manusia atau brain drain ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika orang-orang paling pintar dan paling kritis meninggalkan negara, yang tersisa adalah mereka yang terpaksa bertahan atau mereka yang mendapatkan keuntungan dari sistem korup tersebut. Hal ini membuat kualitas birokrasi dan pengambilan kebijakan di Iran semakin menurun.
Posisi-posisi strategis di pemerintahan dan perusahaan milik negara tidak lagi diisi berdasarkan kompetensi atau skor IQ, melainkan berdasarkan kesetiaan pada ideologi radikal dan kedekatan dengan Korps Garda Revolusi. Akibatnya, manajemen sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas menjadi sangat tidak efisien. Iran, yang seharusnya menjadi eksportir energi terbesar, terkadang justru harus menghadapi krisis listrik dan gas di dalam negeri karena kurangnya investasi teknologi dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai. Ketidakmampuan rezim untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman modern telah menciptakan sebuah generasi yang merasa dicuri masa mudanya. Banyak cendekiawan Iran yang kini menetap di Eropa atau Amerika Serikat menceritakan betapa pedihnya melihat tanah air mereka hancur perlahan bukan karena invasi asing, melainkan karena salah urus oleh pemimpin mereka sendiri. Mereka membawa memori tentang keindahan budaya Persia, keramahan penduduknya, dan potensi besar bangsanya. Namun mereka juga membawa trauma akan penindasan. Bagi mereka, meninggalkan Iran adalah tindakan penyelamatan diri, sebuah pengungsian intelektual agar bakat yang mereka miliki tidak mati sia-sia di bawah tekanan sensor dan ancaman penjara. Hilangnya para pemikir ini adalah kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang, karena mereka adalah arsitek masa depan yang kini justru membangun masa depan negara lain. Penderitaan rakyat Iran bukan hanya soal perut yang lapar, melainkan juga soal jiwa yang dipasung. Ketika sebuah rezim menggunakan narasi agama untuk melegitimasi penindasan, yang terjadi adalah erosi kepercayaan yang masif terhadap institusi agama itu sendiri. Banyak pengamat sosiologi mencatat bahwa Iran saat ini mungkin merupakan masyarakat yang paling tidak religius di seluruh dunia Muslim, meskipun secara formal mereka adalah sebuah teokrasi. Ini adalah serangan balik alami dari kecerdasan kolektif manusia. Ketika logika dan hati nurani dipaksa untuk menerima ketidakadilan atas nama Tuhan, manusia cenderung akan memberontak terhadap definisi Tuhan yang dipaksakan tersebut. Fenomena meninggalkan agama atau mencari spiritualitas di luar jalur resmi pemerintah adalah bentuk perlawanan diam-diam yang sangat kuat. Rakyat Iran merindukan kebebasan untuk menentukan takdir mereka sendiri, tanpa bayang-bayang polisi moral yang siap menghukum setiap ekspresi kemanusiaan yang dianggap menyimpang dari garis keras ideologi negara. Tragedi Iran adalah tragedi tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan jatuh ke tangan mereka yang lebih mencintai peperangan di negeri orang daripada kesejahteraan di negeri sendiri. Dana miliaran dolar yang mengalir untuk mendanai perang proksi dan menyebarkan pengaruh ideologis di kawasan Timur Tengah telah mengubah Iran menjadi sebuah benteng militer yang megah di luar, namun rapuh dan menderita di dalam. Bayangkan jika energi dan kecerdasan luar biasa yang dimiliki rakyat Iran, ditambah dengan kekayaan minyak dan gas yang melimpah, diarahkan sepenuhnya untuk kemajuan teknologi, pendidikan, dan perdagangan internasional. Iran bisa saja menjadi Jepangnya Timur Tengah, atau bahkan melampauinya. Namun selama prioritas rezim tetap tertuju pada konflik dan konfrontasi, maka potensi emas ini akan terus terkubur atau terbang ke luar negeri. Bangsa dengan IQ tinggi ini sedang menyaksikan masa depan mereka diperjudikan di meja judi geopolitik yang tidak pernah mereka setujui. Eksodus para ilmuwan dan cendekiawan atau brain drain ini pada akhirnya akan meninggalkan lubang yang sangat besar dalam sejarah Iran. Setiap dokter yang pergi, setiap insinyur yang menetap di barat, dan setiap seniman yang mencari suaka adalah bukti kegagalan sistemik sebuah negara dalam menjaga harta karunia yang paling berharga. Rezim mungkin bisa terus memproduksi rudal dan pesawat mirawak, namun mereka tidak akan pernah bisa memproduksi kembali kecerdasan dan kreativitas yang telah mereka usir secara paksa melalui penindasan. Tanpa perubahan fundamental dalam cara negara dikelola, Iran berisiko menjadi sebuah negara yang kaya akan sejarah dan sumber daya, namun miskin akan harapan dan inovasi. Rakyat Iran berhak mendapatkan lebih dari sekedar janji-janji ideologis yang hampa. Mereka berhak mendapatkan kembali negara yang menghargai kecerdasan mereka, menghormati hak asasi mereka, dan menggunakan kekayaan alamnya untuk kemakmuran bersama. Pada akhirnya, kisah Iran adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa berbahayanya ketika sebuah kekuatan radikal mengabaikan aspirasi rakyatnya demi ambisi kekuasaan yang sempit.
Ini adalah potret sebuah bangsa yang sangat berbakat, namun terperangkap dalam sistem yang tidak membiarkan mereka bernafas. Kita hanya bisa berharap bahwa kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh rakyat Iran suatu saat nanti akan menjadi kunci untuk membuka pintu penjara ideologis ini. Masa depan Iran seharusnya berada di tangan rakyatnya yang cerdas, bukan di tangan mereka yang hanya tahu cara memicu konflik. Semoga suatu hari nanti, cahaya dari peradaban Persia yang agung ini bisa kembali bersinar terang, bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena kemajuan ilmu pengetahuan, kemakmuran rakyatnya, dan kebebasan yang telah lama dirindukan. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Fenomena yang terjadi di Iran memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan negara dan aspirasi rakyat, serta bagaimana potensi besar sebuah bangsa bisa terbuang percuma di bawah kepemimpinan yang salah arah. Jika Anda merasa narasi ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung perkembangan konten-konten kritis dan informatif lainnya. Mari terus berdiskusi dengan cerdas dan objektif di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya agar lebih banyak orang menyadari realitas yang seringkali tersembunyi di balik berita utama dunia. Tetaplah bersama kami untuk terus mengungkap fakta-fakta yang jarang tersentuh oleh media arus utama. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Silent Majority.